Halo Bos Q, ketemu lagi dengan saya Indra Eskom. Nah, kali ini kita akan bahas tentang adonan. Tapi kalau kita bahasnya tentang resep itu sudah biasa. Udah banyak, udah mainstream. Kita akan bahas tentang alatnya. Bagaimana cara membuat bisnis Bos Q yang berhubungan dengan kuliner tapi di bakery, biar lebih paham kenapa menggunakan A, kenapa menggunakan B, kenapa menggunakan C. Nah, kita mulai dari dasar awal. Pertama kali, waktu kita membuat adonan, ibu-ibu kita, orang-orang tua dulu ibu rumah tangga, membuat adonan menggunakan alat yang sangat sederhana, yaitu sebuah baskom atau wadah dan kocokan. Oke, dikocok-kocok gini. Nah, ini sangat tidak efisien karena menggunakan tenaga, terus lelah karena kita sudah sendiri, ini pasti sangat menguras tenaga dan tidak efisien. Waktu, tenaga, biaya pasti boros. Ini sudah kita tinggalkan. Nah, setelah itu berubah ke zaman namanya hand mixer. Nah, hand mixer ini masih digunakan sampai sekarang. Kenapa? Karena dia dianggap efisien, dia bisa muter. Dia menghemat tenaga ibu-ibu rumah tangga, bos-bos Q, usaha kuliner untuk mempercepat dia mengembang. Tapi kekurangan dia adalah dia harus ditahan. Ini pun udah ditinggalkan. Jadi ini pun sudah nggak asik. Masih dipakai tapi buat cadangan aja. Nah, sekarang kita ngomong ke zaman revolusi industri 3.0. Kita sudah main ke mekanis. Nah, dari hand mixer kita beralih ke alat yang sangat membantu digunakan sampai saat ini. Mixer ini punya karakter berbeda dengan hand mixer adik generasi sebelumnya. Kalau mixer ini mudah menggunakan metal. Pilihan tepat ya Bapak Ibu. Ini kebetulan kita disponsorin dari SAT mesin. Nah, ada juga produk yang sejenis tapi dia masih menggunakan bahan plastik. Itu bahaya. Fungsinya nggak terlalu jauh dengan hand mixer. Mendingan gunakan yang bahannya metal. Lebih aman, tahan banting. Nah, perbedaan dasar hand mixer dengan mixer yang sudah modern ini, hand mixer masih menggunakan tangan. Kalau ini sudah otomatis. Kita tinggal tunggu dia sampai mengembang. Bahan dasar metal, sedangkan ini plastik. Listriknya pun kurang lebih sama. Untuk ukuran ini, yang ini 7 liter, listriknya hanya 350. Sedangkan hand mixer ini rata-rata 250. Pasti lebih hemat pakai ini dong, secara listrik. Daya tahan, dia sudah ada baskom. Kekuatan untuk gilingnya lebih kuat. Sebelum saya ngomong lebih detail tentang spek ya, mungkin saya harus kasih tahu Bos Q nih, perbedaan mixer-mixer karena ada di market. Jadi mixer ini kan ada 3 nih. Kalau bos-bos Q nih, bos-bosnya di bidang kuliner, bakery, biasa tahu nih. Oh, mixer itu ada 3 nih. Ada namanya planetary mixer, seperti yang kita review saat ini. Ada horizontal mixer, ada dock mixer. Nah, kadang-kadang pengusaha-pengusaha, bos-bos Q yang bidang kuliner bakery suka salah paham. Memang betul, planetary ini punya 3 adukan. 1 adukan buat adonan keras, buat kue kering, atau buat kocok telur. Efisien, cuman dia punya kekurangan, dinamanya kecil. Jadi saat digunakan untuk kocok yang adonannya kalis, ini kurang tepat, dia tidak kuat. Kecuali kocok telur, bolu, aman, bagus. Kita pun sudah buktikan, kita sempat ada video-video, nanti kita tampilin. Yang kedua ada yang namanya mixer dock mixer. Dock mixer itu adukannya cuma 1, begini, dan bolnya muter. Nanti kita munculin di atas sini atau di sini. Nah, fungsi dock mixer itu spesialis khusus untuk adonan kalis. Apa sih adonan kalis? Itu seperti adonan roti manis ya, adonan pizza, adonan donat. Nah, itu sangat cocok kayak dock mixer. Planetary mixer yang kita bahas saat ini, kita menggunakan brand dari sponsornya dari Starfood. Yang kita gunakan ini tipe B7, SATF B7. Dengan listrik 350 watt. Sangat ringan, sangat mudah. Oh ya, bos-bos Q, listrik ini dipengaruhi sama beban ya. Jadi kalau misalnya bebannya berat, biasanya listrik cenderung naik. Bos-bos Q jangan salah paham ya. Listrik yang tertulis di spek mesin itu nggak selalu 100% benar. Kadang-kadang ada aplikasi yang menggunakan spek dengan watt daya rata-rata. Ini sangat penting, harus dipahami. Ada juga yang menggunakan daya maksimal. Hitung gimana sih? Kalau misalnya bebannya berat, contoh gini. Di sini tertulis 350 watt. Ketemu beban berat. Bebannya over, katakan over. Dia bisa naik bahkan sampai ke 600 watt. Karena dinamo bekerja lebih keras. Jadi kalau Bapak Ibu memaksakan daya dipas-pasin dengan daya tempat bos-bos Q usaha atau produksi, udah pasti dia jepret, jatuh, mati.
Itu bukan salah alatnya, tapi salah bebannya atau listriknya kurang daya. Jadi yang terfokus sama spek di sini, tanya sama penjualnya, tanya sama distributornya, tanya yang jelas. Karena mereka harus bertanggung jawab untuk hal itu. Ingat ya bosku, biar usaha lancar, terhindar kebangkrutan. Ukuran literan dia untuk bol ini itu 7 liter. 7 liter itu bukan berarti 7 kilo. 7 liter itu kalau untuk misal menggunakan untuk bahan kurang lebih, kalau katakan untuk bahan roti ya, itu kurang lebih 1 kilo adonan. Kalau 1 kilo adonan, asumsinya itu hanya 500 gram tepung. Dicampur dengan bahan dan lain-lain, itu jadi kurang lebih 1 kilo. Mungkin sekitar 8 on. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, selanjutnya saya akan bahas cara penggunaannya. Sebelumnya ya bosku, kalau misalnya dilihat konten ini bermanfaat, bisa membantu, ingat langsung subscribe aja, sangat penting. Lagi pula subscribe gratis dan loncengnya. Jadi kalau misalnya saya Indra Eskom akan membagikan tips-tips yang luar biasa yang pasti bermanfaat, bosku bisa dapat update-nya. Bahkan yang pertama. Bahkan kita akan banyak hadiah-hadiah, giveaway maksudnya. Oke, selanjutnya kita bahas panci. Panci ini untuk mixer B7 dari Starfood itu 7 liter. Sebenarnya saya sampaikan tadi, ini tebalan dari stainless. Ketebalannya juga cukup tebal, ini kurang lebih 1,2 mili. Lalu dia menggunakan semua panel besi. Saringan ini bisa dilepas. Kalau misalnya bos-bos Q menggunakan staff, ribet karena kalau misalnya kita udah tutup begini, kita nggak bisa masukin bahan-bahan lagi. Jadi kalau ribet, kita tinggal buka ini aja. Minta sama bos Q punya tempat beli, tanya mereka minta dibukain karena harusnya mereka teknisi. Nanti kalau bos Q bingung cari mana, kita bantu, dikasih link di bawah ini. Di sini ada on off dan speed, pengatur speed, potensio. Jadi kalau misalnya kita mau pakai, kita bisa atur speednya, speed 1 bahkan sampai speed 10. Nah ini sangat efisien banget. Jadi ini biasa dipakai buat bos Q kalau misalnya bikin bolu atau bikin Japanese cheesecake, mereka kan butuh yang namanya soft banget ya. Mereka sangat memperhatikan pengembangan dari telurnya. Ini sangat efektif banget, sama efisien banget. Jauh lebih efisien daripada yang manual-manual sebelumnya. Ini yang salah beli ya bosku ya, karena ini kan ada versi murahnya. Cari yang betul-betul dia metal, karena kita pakai ini kan bukan buat 1-2 hari ya. Kita pakai ini buat setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan kalau perlu seumur hidup nggak rusak-rusak. Walaupun nggak mungkin sih. Tapi minimal kalau rusak cari tempat yang ada after sales-nya. Rusak dia bisa perbaiki. Jangan sampai bosku trauma, rusak dibuang kan sayang. Oke, kita tes. Kita pasang bolnya, kita putar, kita gunakan salah satu yang paling sering digunakan adalah ini. Ini pengocok telur biasanya. Kelebihannya lagi adalah dia menggunakan per. Jadi nggak usah takut lepas dia. Jadi kalau saya masukkan, nah dia bisa nendang, ada pernya. Rekomen banget. Setelah terpasang dengan baik, kita tinggal tutup. Kita putar tuasnya, setelah itu kita nyalain. Dia akan berputar, ini kita gunakan speed kecil. Kalau misalnya kita mau buat kocok telur, kita gunakan speed sedang. Mungkin angka 8 atau angka 10. Speednya lumayan kencang, jadi dia akan membuat adonan bosku untuk pengembangan telurnya lebih cepat. Dan simple, jadi saat kita kerjakan ini, bosku bisa kerja-kerjaan yang lain, tapi jangan tinggal tidur. Kasihan nanti mesinnya. Telurnya jadi kemana-mana dia. Kalau udah gunakan, dia matikan. Dia punya kelebihan. Teknologi sekarang itu dia sudah ada namanya safety-nya. Safety-nya apa? Kalau dia overload, kalau penggunaannya berlebihan, kadang-kadang kita suka lupa atau staff kita pakai, dia main masuk ini biar cepet kan. Kalau dia overload, dia akan mati. Kurang lebih setengah jam, nanti kita bisa nyalain lagi. Ya, itu safety. Karena kalau kita nggak ada safety, kayak dulu-dulu itu bahkan suka terjadi konslet atau apa kan bahaya ya. Ini sudah safety. Yang kita review saat ini adalah mixer SATF B7. Merek Starfood. Ya, produk ini dari Cina, tapi kualitasnya menjanjikan. Boleh dibuktikan. Sudah banyak pengusaha-pengusaha, bos-bos yang bergerak di kuliner, bahkan yang bergerak di cooking, mereka udah gunakan mixer ini. Bila ada pertanyaan, silakan masukkan di kolom bawah. Saya pasti jawab. Dan ingat, subscribe, loncengnya, like, karena itu akan membantu kita untuk buat karya yang lebih baik lagi. Kita akan berikan informasi yang lebih baik lagi. Pastinya buat bos-bos Q lebih sukses lagi. Amin. Cukup sekian video dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ingat, selalu dukung UMKM Indonesia untuk lebih maju dan sukses selalu.
Saya Indra Eskom pamit. Kuliner TV mantul, mantap, betul.